Ada yang mati apa? Kucing. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Yang benar mati apa meninggal? Buyung enggak? Gua mau bilang mati, masa iya telah mati? Yang benar mati apa meninggal? Mati. Tapi kita nyampeinnya di masjid innalillahi wa inna ilaihi, telah meninggal dunia. Coba ibu ngomongin di masjid telah mati. Ustadz Abdillah Amin ngamuk pasti bininya. Emang laki gua kucing. Sekarang saya mau nanya lagi nih, ibu dulu lagi kecil pernah ditanya ya sama temen, kenapa ada ayam, kenapa ada telur? Akhirnya dijadiin ini namanya perlombaan. Kira-kira ini ayam sama telur mana duluan? Yang bisa jawab saya kasih buah. Kira-kira ayam sama telur mana duluan? Saya lupa ada anak hadroh. Yang saya hormati anak-anak hadroh yang kecil-kecil, bajunya hijau, biru, kadang ingusan, meler. Alhamdulillah di masa Covid itu masih pada hidup. Tahu nggak tuh dimasukin lemari lagi Covid biar kagak mati. Saking sayangnya. Coba, Bu coba ingat Covid, Bu. Saya tidur berdua sama bini, saya bantu acing. Bini langsung pindah kamar sebelah. Besok-besoknya saya mulai kentut. Bilang alhamdulillah, tumben-tumbenan masa Covid orang kentut dihormati dibandingin orang. Begitu apa kalau? Tapi sampai mana sih? Kalau orang ayam mana bilang? Mau bilang ayam berasal dari telur. Mau bilang telur, lah kagak bisa keluar telur kalau bukan dari ayam. Yang bisa jawab saya kasih duit 20 miliar. Mintanya sama Mpo Arsi. Lakinya banyak duit itu. Orang kalau gemuk, sehat, angkut dulu banyak, betul bang? Apa kira-kira? Ayam dulu apa telur dulu? Ayam itu asalnya dari mana? Syukur bumbu. Mana kira-kira? Nabi Adam diciptain langsung berbentuk apa dari tanah? Ibu lahir langsung jadi orang apa dari air? Orang bikin boneka dari tanah tuh, boneka dari tanah langsung jadi apa dari tanah dulu? Sekarang saya nanya, kira-kira mana duluan, ayam sama telur? Apa jawabannya? Itu kalau bilang 20 miliar, waduh kenceng. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Allah menghidupkan sesuatu dari yang mati. Allah mematikan sesuatu dari yang hidup. Kira-kira hidup dulu apa mati dulu? Nabi Adam tanah dulu apa langsung jadi Nabi Adam? Ibu langsung gede apa dari air? Jangan nanya air apaan, saya bingung jawabnya, banyak bocah nih. Ya, Tom, lu dari mana asalnya? Dari api. Iya, tahu dari perut mak lu, masa ya perut bapak lu disesar mulu dong. Bu,
Jadi telur sama ayam, nanti anak di rumah nanya udah punya jawaban. Mana dulu telur? Mati dulu tuh telur ya. Nanti lama-lama hidup dia pecah jadi ayam. Itu juga kayak begitu kan. Dibikin dulu malam Jumat. Ya Bu ya. Perutnya gendut, bunting, ya kan? Brojol. Pembukaan 2 ditungguin, 3 ditungguin, sampai 7 kagak keluar 2 hari sesar. Keluar mau kamu yang kayak ibu tuh. Tadanya ibu dulu lahir itu mana duluan? Ayam sama telur mana duluan jadinya? 20 miliarnya ambil, udah saya titipin sama Bang Lukman. Ngomongin 20 miliar, kemarin ada teman saya, babanya meninggal, ternyata ada warisannya 20 miliar. Dia ngadu sama saya, Ustaz, ini saya punya duit 20 miliar, kira-kira duitnya buat apa nih? Saya kagak langsung jawab, saya mikir dulu gimana kalau kita beli cilok. Banjir tuh orang beli 20 miliar cilok. Akhirnya apa? Saya bilang cari tanah bikin pesantren. Itu orang ngikutin. Sekarang pesantrennya lagi dibangun. Alhamdulillah santrinya baru ada 6. Apa-apa jangan pengen-pengen rame mulu, langsung banyak. Tapi dikit-dikit dulu. Mudah-mudahan dari 6 bisa jadi 600-an santri. Kayak pengajian di hari. Pengajian di hari apa Pak? Sabtu nih, hari Sabtu. Naiknya kudunya jam 10. Kalau pengajian tuh. Makanya kadang ustaznya telat, mungkin sampai WA ustaz di mana ustaz. Biarinlah saya ngaku aja deh. Sampai akhirnya nih saya curiga nih, jangan-jangan almarhum ngimpiin Mpo Arsi. Arsi jangan lupa pengajian jalanin terus. Itu ada ustaz namanya Abdillah Amin. Biar kata hitam ceramahnya kagak enak, tapi pakai pengajian tuh dibuat hari Sabtu. Kenapa? Karena kita lagi ngaji tentang fikih. Tata cara sholat bagaimana caranya itu diajarin di fikih. Ya Bu ya. Ibu suka lupa sholat. Sholat lupa kagak? Siapa yang lupa dalam sholat, dia lupa baca yang namanya tahiyat awal, atau dia lupa yang namanya qunut subuh, maka jangan main salam aja, kudu sujud sahwi sebelum salam, hamidun majid. Betul. Itu habis hamidun majid ibu sujud tuh. Ya, makanya diajarin sama ulama, siapa orang habis ruku nih, subuh nih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berapa kali? Sami Allahu liman hamidah. Rakaat kedua nih. Kalau ibu lupa, lupa belum kunut baru Allahu Akbar sujud. Ibu jangan bangun lagi. Kalau ibu bangun lagi pengen kunut, sholatnya batal. Kalau ada imam lupa Allahu Akbar, dia sujud, makmum bilang subhanallah, dia bangun lagi, semua yang sholat di masjid batal semuanya. Makanya kalau pengen subhanallah, kalau imam baru Allahu Akbar, nih begini nih, bangun aja tuh. Allahumma hdina fiman hadait, terus wa'afina fiman afait. Tapi ini imam kagak ngaji Allah subhanallah, dia bingung, belum kunut. Itu imam akhirnya kunut dalam keadaan nungging Allah fiman hadait. Nah lihat imam kunutnya nungging, makmum nungging, gara-gara kagak ngaji. Sama juga orang tahiyat, tahiyat awal lupa, habis duduk bangun, udah berdiri duduk lagi, sholatnya batal. Maka siapapun orang yang lagi tahiyat lupa, dia bangun baru segini balik lagi. Jangan berhenti gara-gara kagak ngaji, gue belum tahiyatnya. At-tahiyatu mubarakatus sholawat. Kagak bisa begitu. Kenapa kagak bisa? Karena ada syariat agama yang ngajarin kita tentang tata cara sholat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ini berapa hujan-hujan ya? Betul. Baru kemarin hujan diguyur begitu doang. Ya, ini yang salah apanya coba ya kita ya? Air masih ngalir air. Alhamdulillah masih ada ya. Gimana kurang enak tuh biar kata kita diuji sama air yang apanya hujan yang kagak turun-turun panas tapi air kita masih ada. Ya, air kita masih ada. Maka pada kesempatan hari ini kita banyak-banyak berdoa kepada Allah minta hujan. Kalau perlu sholat istisqa. Ya, ini tempat cukup ini buat sholat istisqa. Ya, depan kiblat berarti kiblat mana ya? Sono, imamnya bisa di sini, bisa. Ya, sholatnya bukan pagi tapi lagi panas-panasnya mentereng. Jam 11 siang atau jam 2 siang. Jangan payung-payungan, jangan. Itu kalau pengen kita minta hujan. Sholat istisqa. Berkenaan dengan haul, Bu. Ada yang haul itu artinya haula, disebut haul, sekeliling. Ada lagi yang namanya haul masa nisabnya emas. Kalau ibu punya emas 85 gram, 84 gram, kalau emas kagak kepake, ibu harus keluarin zakatnya berapa? 2,5%. Kemarin saya didatangi nama orang yang suka jual beli emas. Apa tuh yang kotak namanya itu? Antam. Ustadz, mau beli gak nih emas 100 kilo? Kira-kira kalau 100 kilo berapa duit sekarang? Kalau sekilo sejuta, 100 kilo berapa ya? 9 kali ya? Dulu minta harganya cuma 650 juta. Ustaz bayar ini, nanti berapa bulan bakal naik. Bener naik tuh mah. 3 bulan kemudian 1 miliar. Datang lagi tuh yang nawarin ke saya, Ustaz kenapa kemarin kamu beli emas? Ustaz nyesel gak? Nyesel saya. Kenapa nyeselnya? Kenapa dulu kalau punya duit? Tuh. Artinya apa? Bu, sini ada yang pakai emas antik 3 kilo. Ngaku aja gak apa-apa. Dengdet ya jalan gitu tuh. Ya. Bu. Kita orang tua nih kudu yang namanya doain anak, doain orang tua. Maka kata Kiai Haji Syafi'i Hajami, Kiai Cipete, kiainya orang Jakarta bilang begini nih, orang kan taunya cuma ada anak soleh sama anak toleh. Udah itu doang dua. Ternyata beliau menyampaikan ada jenis 4 anak terhadap orang tuanya. Yang pertama, man barra liwalidayhi fi hayatihima wa fi mautihima. Yang pertama, ada anak yang dikatakan anak soleh. Siapa anak soleh? Man barra liwalidayhi, dia taat kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya hidup dan ketika orang tuanya meninggal. Meninggal apa mati tadi? Meninggal. Ini almarhum beberapa tahun yang lalu dan meninggal. Maka contoh di antara anak itu menjadi anak yang soleh, hidupnya dia taat sama orang tua, mau ngaji dianterin, mau sholat Jumat dianterin, itu namanya anak soleh tuh. Meninggalnya, kuburannya diziarahi, didoain, setiap tahunnya dibikin haul seperti anak-anak dari Pak Haji Ibnu. Maka itu disebut anak-anak soleh, anak-anak soleh. Ini yang pertama nih. Yang kedua, disampaikan oleh beliau Kiai Syafi'i Hajami, beliau bilang begini, man barra liwalidayhi indah ayatihima wa aqa indah mautihima, maka anak ini disebut
waladun akun, anak yang durhaka kepada orang tua. Mudahnya ini anak lagi hidupnya, bapak emaknya hidupnya, anak-anak soleh, ngaji, nyantren, disuruh ke pasar mau, disuruh beli telur mau, kemana aja mau. Pas giliran meninggal dunia, ini hati-hati. Siapa anak kagak datangin ke kuburnya, doain orang tuanya, maka itu anak akun, anak yang durhaka. Sekalipun lagi hidupnya dia anak yang baik. Siapa anak orang tua meninggal kagak didoain, kagak ditahlilin, itu anak akun, anak durhaka. Hati-hati. Kalau ibu nggak bisa ke kuburan, katanya nggak boleh, doain aja di rumah, bacain Yasin, bacain surah Waqiah, bacain surah Al-Baqarah dan lain-lainnya. Siapa orang yang ketika orang tua udah meninggal, dia kagak pernah sedekah atas nama orang tua, akun, itu namanya anak-anak durhaka. Ini kalau siapa aja sekarang yang ngejalanin, ya Allah Ustaz, saya kagak pernah tuh namanya sedekah atas nama orang tua, mulai sekarang sedekah atas nama orang tua. Yang belum badalin haji orang tua, badalin haji orang tua. Anak punya duit, banyak duitnya ratusan juta, orang tua belum dihajiin, durhaka, akun. Hati-hati bu, ya, ini pelajaran buat kita. Tapi yang ketiga ada sebaliknya bu, ada yang man'aqo liwalidayhi fi hayatihima. Ada anak yang lagi orang tuanya hidup, dia durhaka kepada orang tua, tapi meninggalnya orang tua dia baru liwalidayhi, dia menjadi anak yang taat. Ini sampai hari ini anak bu, kadang motor PCX warna hitam dijual, kaget babanya. Kadang panci yang belum lunas dijual. Nggak boleh ngelihat HP kegeletak di atas meja, dijual. Sampai kedengeran subuh mobil di kotak-katik, ya kata babanya, mobil gua dijual juga nih. Pasti lihat, alhamdulillah mobil aman, kagak dijual, gua bisa berangkat kerja, kata orang tuanya lagi hidup. Giliran mau berangkat kerja ke wali kota, dihidupin mobilnya kagak ada suaranya. Ternyata kaget, ada juga yang dijual apa? Mesin mobilnya dijual. Ini namanya anak durhaka, lagi orang tuanya hidup, giliran meninggal dia makin jadi nangisnya, dia tobat. Ini anak termasuk anak yang waladun barrun, anak yang taat kepada orang tua. Bu, ibu, udah beli beras? Beras katanya sekarang mahal ya. Katanya menteri jangan masak beras, jangan makan beras. Jangan makan beras. Dia katanya mendingan makan kentang direbus, cocolin aja pakai saus katanya. Lah bayangin coba kita hidup di negara yang biasa makan nasi, kita suruh makan kentang, pisang. Makanya lagi rame nih sekarang boykot yang berasal dari Israel. Apa aja tuh coba? Nih Tom dengerin. Jangan makan lagi di McD. Lu tau McD? Lalu makan taunya ayam goreng pinggir jalan yang ceban dapat 10 biji. Jangan makan lagi KFC. Apa KFC? KFC. Jangan minum Coca-Cola, lu mendingan minum air keran. Apalagi bu? Jangan makan hamburger. Bukan gak doyan burger, udah punya Ustaz. Apalagi yang gak boleh tuh, banyak. Karena kalau kita belanja itu makanan, duitnya banyak cuma buat merangin orang Palestina. Masya Allah itu bocah pada meninggal, pala, kaki, tangan bisa. Pala, tangan, kaki bisa.
Iya. Saking sadisnya semua dibunuh, orang perempuan dibunuh, orang laki dibunuh, orang anak-anak dibunuh tuh. Nonton udah berapa ribu coba meninggal? 7.000 apa 8.000 itu udah hampir sejuta itu coba. Belum yang di bawah puing-puing itu coba. Ya. Maka oleh karena itu banyak berdoa buat Palestina. Kalau ada punya duit kumpulin donasi buat bantu orang Palestina. Yang keempat, nih yang keempat nih, yang paling parah nih, man aqali walidayhi inda hayatihima wa aqa walidayhi inda wafatihima, makanya anak disebut anak akun. Siapa orang anak durhaka lagi orang tuanya masih hidup, durhaka lagi orang tuanya udah meninggal dunia, maka ini anak disebut namanya anak akun. Apa akun? Durhaka. Obat dulu, obat kita ya. Jangan pengen diambil duitnya doang, rumahnya doang, pakaiannya doang, tapi orang tuanya kagak doain. Maka doain orang tua. Maka berkenaan dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu, Nabi Muhammad itu disebut dengan Asqal Azkiya. Apa Asqal Azkiya? Rasul punya badan, punya tubuh itu namanya azkiya, tohir, bersih. Bukan bersih doang, tapi juga yang namanya bau keringatnya suci. Keringatnya itu baunya seperti bau parfum. Ibu beli parfum berapa harganya kalau di warung yang di Madura? Hah? 10.000. Itu parfum mama. Bu, Rasul keringatnya itu wangi. Maka Aisyah demen kalau Rasulullah habis berdakwah pulang keringetan nih kayak saya laku. Itu Rasul keringatnya wangi. Maka setiap hari sore ditunggu bawa selampe. Assalamualaikum belum masuk, ini muka dielapin, bagian badan dielapin. Bu, itu udahannya bukan diperes tapi dicium sama Aisyah tuh, ya Allah, karena wangi. Maka siapapun umat Rasulullah ikutin sunnah Rasulullah. Mulai nanti pulang ke rumah, kalau laki habis ngojek, habis nyangkul, bu, ya itu kan keringat lagi banyak-banyaknya tuh. Kalau udah di depan pintu jangan dikasih masuk. Siapin yang namanya lap anduk. Kalau mukanya keringetan lap, badannya dilap, udahannya bu jangan diperes, cium. Bau. Itu insya Allah bu banyak pahalanya. Ini saya kasih ilmu bu, dalam kitab namanya Fathul Hijar tentang berhubungan dengan suami istri. Rasulullah bilang begini, man ghasalat siyaba jaujatiha ghafarallahu laha. Siapa orang yang nyuci pakaian suaminya, maka seluruh makhluk berdoa minta ampunan buat tuh orang perempuan. Yang jadi permasalahan saya, ibu nyuci pakai tangan sendiri apa pakai mesin cuci? Yang pakai mesin cuci yang dapat pahala mesin cucinya. Pakai tangan. Yang saya nanya sekarang, kalau ibu nyuci, duit gaji laki ibu ketinggalan di kantong, kecuci. Pertanyaan saya, ibu bilangnya alhamdulillah apa innalillahi? Itu duit ibu apa duit laki apa duit setan? Pertanyaan saya, ibu bakal kantongin apa balikin ke suami? Rezeki. Bener kata istri saya.
Abang boleh tanya sama ibu-ibu di pengajian, bagaimana hukum nemuin duit di kantong laki 300.000? Masukin kantong sendiri apa balikin ke laki? Jawabannya, saya pernah ceramah Bu, Ustadz pernah ada yang ceramah, ketika ceramah dibayar ada 10 lembar duit merah, ada duit 10 duit merah dicuci tuh Bu. Itu ada istri soleha banget, dijemurin gitu duitnya tuh. Habis dijemurin digosokin, disetrikain tuh. Udah begitu dia tahu itu duit lakinya, dia simpen di dompet dia. Malamnya ditanya sama lakinya, Neng, lu semalam, lu kemarin nyuci baju, kira-kira ada duit gua kagak di kantong? Apa jawabannya? Astagfirullahaladzim. Bilang aja ada Bang, cuma sudah disedekahin. Kemana? Ke anak-anak lu. Maka siapa yang nyuci baju Bu, dengan tangannya, dengan mesin cucinya, ghafarallah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya atas permintaan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Makanya Bu, sebenarnya nyuci itu bukan tugas istri. Sayang si suami kagak ada, pengen saya bilangin sebenarnya. Bu, yang namanya belanja bukan tugas istri. Laki pegel minta dikerokin, yang ngerokin itu istri, bukan tugas istri. Tuh. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika nyampe rumah, Rasulullah bilang begini, Aisyah ada makanan apa kagak? Dengar kisah ini Bu. Apa kata Aisyah? Ya Rasul, ma fi ta'am, nggak ada makanan. Apa jawaban Rasulullah? Fa inni shaim, insya Allah saya puasa. Benar apa kagak? Saya mau nanya, ibu-ibu kalau lagi kagak masak, kan sekarang ini kagak masak nih. Pulang nyampe rumah, laki pulang nih, Neng, ada makanan. Apa jawabannya? Kagak masak Bang, tadi ada maulid di Yayasan Asmaul Husna. Apa kata lakinya? Oh iya dan Neng, insya Allah abang puasa. Apa kata lakinya? Puasa kagak ngasih duit belanja. Maka Bu, sekalipun bukan tugas istri, masak, nyuci, dandanin anak bukan tugas istri, tapi kesemuanya itu ada pahala, yakni ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, pada maulid hari ini pesan saya yang terakhir, siapapun setiap kita adalah anak, karena kita dilahirkan. Sekalipun setiap kita belum tentu bakal jadi orang tua, karena ada juga orang yang kagak kawin, kagak nikah. Maka siapapun yang menjadi anak dan siapapun yang menjadi orang tua kudu ngajarin anak. Bapak harus WA kepada istrinya, Neng, ini udah jam 1, ini udah jam 9, ngaji dah di Yayasan Asmaul Husna. Itu laki, itu perempuan datang ke pengajian, terus anaknya dibilangin, Bang, tong, habis asar mengaji nanti di Yayasan Asmaul Husna. Dia datang, ini yang bakal nolongin orang tua tersebut. Nih, saya kisahnya dikit nih, terakhir nih. Di zaman Nabi Isa pernah lewat ke kuburan. Di dalam kuburan ini ada orang disiksa. Bahkan Nabi Isa lihat yang zilu minal malaikatil azab, turun banyak banget malaikat azab nyiksa tuh orang. Tuh lagi disiksa, dipukul, dihajar palanya sama malaikat. Pulangnya pagi jam 8 pulang nih. Penasaran, jam 4 sore balik lagi ke kuburan. Dia lihat yang zilu minal malaikatir rahmah bitoskin minan nur. Ada malaikat banyak banget turun bawa baskom isinya cahaya, ditumpahin ke dalam kuburan tuh orang laki. Sampai orang laki nanya bilang begini, ini amalan saya apaan?
sehingga saya bisa dibelain, saya diberhentiin ajab saya. Apa katanya? Bi istighfari waladika, karena doa anak kepada orang tua. Allah sampai ngomong begini, inni istahaitu an mu'azzibahu wa waladuhu wa zaujatuhu yazkuruni. Malaikat bubar, jangan disiksa. Saya malu nyiksain orang karena emaknya lagi ngaji di Yayasan Asmaul Husna, belum berdoa, baru ngaji doang, suaminya yang dikubur diampuni dosanya. Anak kecil main hadroh, pukul-pukul apa namanya ini, hadroh, dia kagak berdoa. Itu almarhum yang di kuburan semuanya diampuni sama Allah. Makanya lu sampai umur 60 tahun kalau bisa jadi tukang pukul hadroh, kapalan lah ya. Tapi bu, kalau punya anak seumuran kayak gini, di bawah sedikit, kalau bisa cari jodoh yang model kayak begini, bisa baca hadroh, apa namanya, kitab maulid, bisa mukul apa hadroh. Kalau zaman dulu tahun 50, tahun 60, 70, listrik belum ada, yang dicari suami yang bisa apa namanya tuh nyalahin patroma. Tanya orang tua dulu tuh, nyalahin patroma kan berdua pakai cara tuh, kaki dengkulnya di kanan di sini, di kompak tuh pelan-pelan tuh. Kalau buru-buru kenceng-kenceng, saya cerita patroma, ibu tahu patroma? Tahu doang. Pernah lihat hidupnya? Itu kan tuh ada kain tuh. Kalau dipegang mah langsung tuh aur-auran. Itu dikompak pelan-pelan. Siapa yang bisa ngompak patromak zaman dulu, kata engkong saya, itu paling banyak dicari sama emak-emak. Bukan tahu nama mama, bukan. Dikawinin buat anaknya zaman dulu. Maka oleh karena itu kita siarkan maulid Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang punya orang tua udah meninggal, kita berdoa kepada Allah biar yang namanya kita punya orang tua dimaafkan, diampuni di dalam kuburnya. Amin ya Rabbal. Demikian. Karena bau sayur asam udah sangat menyengat, ikan japu sudah digoreng. Bener nggak tuh Pak Arsi ya? Masalahnya sih, saya udah tahan apa ini dari jam ini tadi. Kalau emang ada ya dikeluarin, biar kita makan bareng-bareng. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bu, angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah. Semoga kita berjalan dengan lancar, dengan baik. Semoga acara kita mendapatkan rahmat, berkat, taufik, serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله يا ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل بلدان المسلمين آمنا مطمئنا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة بلاد سائر المسلمين آمة. اللهم انصر المجاهدين المسلمين في غزة. اللهم انصر المجاهدين المسلمين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf, adana Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.